kita tuh bukan gak suka baca, kita belum ketemu aja nih sama buku yang kita suka gitu. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dulu aja gitu. Misalnya anak usia dini itu targetnya tuh memang bukan menyelesaikan bacaan gitu ya, kita bikin dia tertarik dulu aja lah gitu. Halo Ketizen, selamat datang di Creativa Parents Corner. Ruang ngobrol santai, penuh makna tentunya untuk orang tua, guru, dan juga sahabat literasi. Baik, hari ini kita kedatangan sosok yang inspiratif ya. Ibu dari 3 anak, pegiat literasi, talent mapping, dan juga founder dari Binar Baca dan Abro Coffee. Nah, bahkan ya, salah satu ruangan rumahnya disulap menjadi kafe dan juga ada banyak bukunya. Oke, langsung saja kita sambut Bu Jihan Hasbi. Halo, Assalamualaikum. Mbak Jihan, apa kita sama nih? Iya, sama ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Jihan ini juga orang tua dari siswa kelas 3A ya, yang bernama Alea. Oke, baik. Berarti orang tua siswa juga di bidang media sosial juga bergerak ya? Maksudnya aktif gitu ya? Iya, insya Allah begitu ya. Masya Allah. Oke nih, Bu Jihan. Banyak orang penasaran banget nih. Tadi kan Bu Jihan sudah memiliki 3 anak ya, tentunya punya keluarga ya kan. Nah, gimana sih cara memanage waktu atau membagi waktu Bu Jihan tetap hadir untuk keluarga, juga aktif memberi manfaat untuk orang banyak? Oke, jadi terkait hal ini saya belajar bahwa seorang ibu itu nggak harus melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi kita tuh memang sebetulnya butuh support system. Jadi alhamdulillah saya memiliki support system yang mungkin cukup oke gitu ya. Maksudnya suami saya kayak sekarang nih ketika saya bisa ikutan podcast ini. Suami saya mungkin jagain anak di rumah dulu sementara gitu, kayak gitu. Terus ada yang bantu juga di rumah. Mungkin itu salah satu privilege saya juga gitu. Yang mana kalau saya udah punya itu, saya juga harus mikir apa bedanya saya dengan yang memang mereka belum punya support system yang cukup oke gitu. Harusnya saya bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi gitu ya. Tapi di sisi lain memang definisi menebar manfaat untuk masyarakat itu sebenarnya luas banget kan ya. Kadang dengan kita menulis caption yang inspiratif misalnya di postingan Instagram itu juga bisa berpengaruh pada beberapa hidup orang lain mungkin yang membacanya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kadang kalau misalnya sekedar nulis kayak gitu kan bisa diselip-selip ketika kita mungkin anak-anak tidur atau bahkan ketika karena aku masih nyusuin, pas anakku nyusuin tuh aku bisa sambilan gitu kadang-kadang kayak gitu. Jadi memang kita mindsetnya lakukan apa yang kita bisa lakukan dulu aja gitu. Kadang memang nggak selalu kondisinya itu berada nggak selalu kita itu punya support system yang stabil gitu, yang kuat gitu. Ada momen-momen yang memang kadang-kadang ya udah kita nggak mesti turunin dulu nih pace yang ke masyarakat misalnya atau ke ruang publik gitu ya. Lebih banyak fokus di rumah dulu lagi gitu karena support systemnya belum ajak lagi gitu. Ya udah kita lakukan yang bisa kita dulu aja gitu. Jadi sebenarnya lebih ke itu sih ya, sama belajar delegasi gitu ya. Jadi kita bisa fokus melakukan hal-hal yang memang cuma kita yang bisa lakukan gitu. Kalau memang ada hal-hal yang bisa didelegasi, ya mungkin dengan kita mendelegasi kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi gitu. Seperti itu sih. Oke, baik, berarti support system tentunya ya. Terus juga memang yang mudah dulu terus nyempetin waktu ya. Tapi maksudnya kalau misalnya memang nggak disempetin waktu atau kitanya yang males juga kadang-kadang nggak ada waktu sih Bu ya. Berarti maksudnya memang niat dan ada waktu gitu, memang harus menyempatkan waktu tentunya. Gitu. Karena sebenarnya kan kita sebagai manusia juga pengen ya jadi bermanfaat kayak gitu kan. Kayaknya sebenarnya semua orang pasti pengen ya menebar manfaat gitu, berdaya untuk memberikan manfaat pada orang lain kayak gitu ya. Tapi memang kadang seorang ibu gitu ya banyak banget gitu tugasnya anak gitu ya. Jadi memang tanpa support system yang mungkin kita nggak bisa juga gitu. Jadi saya sangat bersyukur gitu dengan orang-orang di sekitar saya yang memang masih support saya selama ini kayak gitu sih. Jangan salah pasangan. Gitu ya judulnya. Oke. Karena
karena berdampak, sangat berdampak Iya, ya Bu. sangat berdampak Betul. sih. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya nih ya Bu Jihan ya. Nah, apa sih titik awal yang membuat Bu Jihan tuh jatuh cinta sama lingkungan atau gerakan literasi ini dan Oke. konsisten ya sama sekarang? Oke. Jadi sebenarnya kalau diingat-ingat sih dari dulu memang saya cukup tertarik gitu untuk baca-baca buku meskipun saya bukan pembaca yang cepat gitu ya. Bisa satu buku tuh berbulan-bulan baru selesai itu dari saya zaman sekolah dulu ya, SMA, kuliah gitu. Tapi titik baliknya tuh ketika pandemi kemarin gitu ya. Anak saya waktu itu kayak masih 2 gitu. Terus karena pandemi itu kan kita jadi lebih jarang keluar rumah sering gitu di ya. rumah ya. Jadi perlu mikir banget gitu aktivitas apa yang bisa kita kasih ke anak lagi nih di rumah gitu ya. Dan hal yang paling mudah dilakukan itu adalah membacakan buku sebenarnya gitu. Jadi ketika pandemi itu saya jadi lebih sering beli buku dan di pandemi itu juga lah saya kenal dengan buku-buku import yang Islami gitu ya, yang menurut saya cukup inspiratif. Pada saat itu saya merasa saya nggak pernah nih ketemu buku anak Islami yang kayak gini gitu. Kalau bukunya kayak gini tuh menarik banget, nggak menggurui gitu, ramah anak. Terus tapi anak tetap mendapatkan insight dari buku itu gitu. Dan saya pikir harusnya nggak cuma anak saya nih yang mendapatkan akses ke buku-buku kayak gini. Cuma memang kalau semuanya beli kayaknya akan berasa kan. Makanya dari situ mulai kepikiran untuk ngumpulin buku. Jadi kita buka perpustakaan yang awalnya memang ketika pandemi itu kita bergeraknya di ruang daring gitu ya. Kita kirim buku-buku ke yang minjam gitu ya. Awalnya kayak gitu sampai akhirnya 2023 kita bikin perpustakaan yang bisa bisa dikunjungi gitu ya sampai sekarang gitu. Jadi awalnya kayak gitu, terus saya jadi terbuka wawasannya bahwa buku-buku yang bagus untuk anak tuh banyak banget gitu. Ternyata tinggal budgetnya aja nih gitu ya. Terus kayak banyak banget, nggak cuma yang Islami, kadang tuh buku-buku buku-buku impor tuh memang sebenarnya bagus banget sih ya, banyak banget yang bagus yang kalau menurutku masih banyak yang belum di-provide oleh penerbit-penerbit lokal gitu secara konten misalnya. Meskipun sekarang buku-buku lokal juga udah mulai banyak yang bagus gitu ya, saya sangat bersyukur dan apresiasi banget sama kreator-kreator buku anak sekarang tuh ya udah semakin banyak yang kreatif gitu, buku-buku penerbit indie tuh udah banyak banget yang bagus-bagus gitu. Jadi saling melengkapi, udah mulai saling melengkapi. Jadi generasi anak kita nih sebenarnya udah semakin banyak kita semakin luas lah ya aksesnya terhadap buku-buku berkualitas meskipun masih sangat kurang dan perlu dibantu gitu sih. Jadi makanya saya terpikir untuk membuat Binar Baca ini tujuannya untuk meningkatkan akses anak-anak gitu, masyarakat terhadap buku-buku premium berkualitas gitu. Karena kalau beli terus kan lumayan ya gitu. Meskipun kalau pinjam buku membership gitu memang ada biaya membershipnya, tapi kita tuh sebenarnya mendorong mereka untuk baca yuk di sini gratis kok gitu. Jadi mereka meskipun nggak ada budget untuk minjem buku atau beli buku, bisa loh anaknya dipaparkan sama buku berkualitasnya gratis dengan datang ke sini gitu. Asal rajin aja gitu ya, ada kemauan aja untuk bawa anak-anaknya ke situ gitu sih. Oke, jadi awalnya dari COVID ya. Awalnya dari pandemi itu, iya. Pandemi, diem aja di rumah, terus tiba-tiba ke buku gitu ya. Oke, Dan baik ya. saya sendiri sebagai orang dewasa ya lihat buku-buku anak itu, wow, insightful banget gitu. Saya yang pembaca lambat ini gitu ya, baca buku anak kan jadi lebih cepat ya, tapi tetap banyak loh insight yang kita dapat dari buku-buku anak. Karena gambar-gambarnya lebih menarik kan ya. Gambar menarik dan secara konten tuh tetap banyak yang kita baru tahu gitu. Padahal tuh buku anak kan ya gitu. Saya sempat mikir juga kayaknya kalau dulu nih zaman saya SD mungkin saya punya buku-buku kayak gini. Kayaknya belajar itu akan sangat menyenangkan deh. Jadi buku-bukunya tuh interaktif, terus nggak sekedar teks yang membosankan kayak gitu. Jadi sejak saat itulah saya mau memaparkan lebih banyak buku-buku premium berkualitas ke anak-anak di sekitar gitu ya. Oke, baik. Nah, Bu Jihan, kan literasi nih ya yang kita tahu atau yang umumnya itu kan kayak baca buku yang tadi tulis gitu. Nah, menurut Bu Jihan sendiri, apa sih makna literasi itu dalam kehidupan selain baca buku mungkin atau apapun gitu? Sebenarnya literasi itu luas banget ya maknanya. Sebenarnya kita memahami sesuatu gitu ya. Tapi memang sebelum kita jadi literasi itu kan banyak ya, literasi baca ya, literasi digital, literasi finansial, literasi banyak banget. Literasi itu ada 9 apa berapa. Tapi apapun yang kita pelajari itu intinya kemampuan memahami kan. Jadi tapi memang literasi membaca tuh menjadi pondasinya gitu. Tanpa kemampuan literasi membaca yang baik,
sulit untuk kita menguatkan atau meningkatkan kemampuan literasi lainnya gitu. Oke. Jadi memang pondasinya literasi membaca. Kalau saya tuh suka mengkaitkan dengan perintah yang Allah turunkan ya untuk Rasulullah pertama kali apa kan Membaca. Iqra Iya, ya. betul, Iqra. Bahkan itu diturunkan jauh sebelum perintah sholat itu ada gitu ya. Jadi sebegitu pentingnya tuh membaca untuk kita memahami gitu. Apa sih yang perlu kita baca gitu ya? Yang pertama kalau ada namanya ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu intinya sih firman Allah yang tersurat gitu ya di Al-Qur'an gitu. Intinya kita harus baca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an gitu ya. Ada lagi ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu firman Allah juga tapi tersirat dia dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, fenomena alam, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu sebenarnya tanda-tanda yang harus kita baca gitu kan. Apa sih maksud Allah gitu kan. Oh, ini tanda-tanda kebesaran Allah dan lain sebagainya gitu. Itu semua harus kita baca dan memang kadang kita butuh buku tuh untuk memahami ini semua gitu. Buku itu sangat membantu gitu. Dan anak-anak juga kan nggak semudah itu ya memahami apa sih yang sedang terjadi. Buku itu sangat membantu lah untuk menjadi media kita mengajarkan anak bagaimana cara membaca tanda-tanda kebesaran Allah misalnya. Dengan buku juga kita menjadi memahami kan fenomena alam kayak misalnya turunnya hujan aja. Itu sedetail itu dan Allah tuh maha besar banget bisa membuat itu gitu. Atau hewan-hewan yang unik-unik yang selama ini gak pernah kita lihat dari buku mungkin kita bisa lihat kayak gitu-gitu loh. Jadi harapannya sih buku itu bisa jadi media menumbuhkan fitrah keimanan anak juga gitu. Apalagi anak-anak usia dini gitu ya. Yang memang golden age itu fitrah keimanan. Kebetulan kan saya belajar fitrah based education itu ya. Jadi memang saya sering kali mengkaitkannya ke sana gitu. Dan Binar Baca juga kita itu mengkurasi bukunya berdasarkan kebutuhan fitrah anak gitu. Makanya kita mengkurasi buku milihnya ya memang yang kira-kira secara konten tuh masih bisa dikaitkan dengan kebesaran Allah kayak gitu. Oke, seru banget ya kayaknya ya. Kayak banyak banget yang aku sendiri kayak oh iya ternyata banyak banget yang menarik dibaca ya di buku-buku itu. Insya Allah keren banget ya. Oke, jadi dan juga memang ada perintah juga memang Iqra ya baca. Jadi sangat-sangat penting membaca itu gitu. Oke, baik. Nah, Bu Jihan kan apa sih kan ada kafe juga ya di rumah ya, plus ada bacaan juga ya. Nah, ide membuat kafe plus ruang baca itu kan keren banget ya, jarang sih aku juga dengar ya. Nah, harapannya tuh apa sih, Bu? Harapan sebenarnya sih kan yang ada duluan tuh si Binar Bacanya ya, yang tadi saya ceritakan itu 2020 awalnya bergerak daring, 2023 akhirnya kita buka ke umum gitu ya. Dan kebetulan Binar Baca ini cukup aktif membuat aktivitas atau program untuk anak-anak gitu dan untuk orang tua juga ada gitu. Tapi memang kita fokus utamanya ke anak-anak gitu ya. Jadi seringkali orang tua nganterin anaknya gitu ya, terus nunggunya di mana gitu, bingung kan ya, anaknya beraktivitas, kadang mau cari tempat deket sini gitu ya, ternyata nggak ada yang deket-deket banget, atau ya maksudnya dia kalau di dekat sini, kalau misalnya di sini ada tempat untuk nunggu yang nyaman, dia jadi lebih lebih tenang juga kan, dia tetap bisa ngintip anaknya mungkin beraktivitas, tapi dia tetap ada ruang untuk nunggunya gitu. Jadi waktu itu memang kita terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan si orang tua sih, dekat sini coffee shop di mana ya kayak gitu kan, iya mau nunggu karena ada beberapa program yang memang anaknya tuh dari pagi sampai sore ada gitu kan, jadi kan lumayan ya nungguinnya gitu. Jadi kadang orang tua ya memang ada yang keluar, ada yang nunggu kayak gitu. Jadi kita sebenarnya provide itu gitu, tapi memang kita kita majang juga tuh rak buku kecil di situ yang sebenarnya sasarannya untuk dewasa gitu ya, buku-bukunya. Harapannya sih orang tua sambil nunggu bisa juga sambil baca buku kayak gitu. Kita sering rolling buku-buku yang ada di situ, meskipun di dalam perpustakaan itu juga ada juga ada buku dewasanya gitu. Meskipun tetap lebih banyak buku anak sih di situ. Jadi sebenarnya awalnya untuk ini aja sih, untuk provide kebutuhan orang tua sih sebenarnya. Berarti ya manfaatnya banyak juga ya untuk menunggunya, terus juga santai-santai ngopi ya. Dan sebenarnya sekarang juga kita lebih banyak bikin aktivitas literasi untuk orang dewasanya di kafenya gitu. Kayak setiap bulan tuh kita ada program namanya Pelan-Pelan Baca gitu ya. Pelan-Pelan Baca tuh buat para ibu sih ya yang mau nambah progres baca biar lebih semangat. Jadi ada circle-nya ya, ada support. Ada teman-temannya ya, jadi makin seru ya bacanya. Kadang kita
kalau nggak ada temen tuh mungkin nggak terlalu semangat. Iya, Dan dari benar, situ benar. juga kita jadi tahu, oh ternyata kalau kita meluangkan waktu 15 menit aja, ada nih nambah progres baca gitu. Jadi sebenarnya kalau diusahakan 15 menit aja setiap hari atau 2 hari sekali, sebenarnya sebulan tuh selesai juga gitu. Ini sebenarnya kebutuhan saya juga sih awalnya ya. Karena saya itu tadi pembaca lambat itu kan gitu. Jadi butuh dorongan support untuk biar terus semangat baca Ada gitu. teman-teman juga ya, Iya. ada lingkungannya. Emang lingkungan yang mendukung itu juga membuat kita semangat sih. Iya. Di Sekolah Kreativa ini ada divisi LPK, Bu. Dan LPK ini mempunyai week. Nah, week-nya itu yang pertama untuk guru. Guru itu week-nya literasi meningkatkan dari madya ke mahir. Kalau untuk peserta didik, itu literasi naik dari skor 1 sampai 3. Nah, menurut Bu Jihan sendiri nih, gimana sih peran orang tua untuk bisa mendukung si week ini dari sekolah LPK ini? Iya. Peran orang tua tuh besar banget sih ya untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Betul. gitu ya. Meskipun misalnya di sekolah sebenarnya udah banyak program yang bagus, kayaknya akan percuma gitu kalau di rumahnya nggak ada budaya literasi itu. Jadi sebenarnya sebagai orang tua kita tuh bisa menciptakan lingkungan yang kayak literasi di rumah dengan cara apa aja. Misalnya yang pertama kita hadirkanlah buku-buku anak itu gitu ya, yang menarik, yang mudah diakses anak gitu. Kadang misalnya raknya ketinggian, anak jadi nggak bisa akses atau justru nggak kelihatan gitu kan. Itu hal kecil banget Itu hal sebenarnya ya. kecil sebenarnya. Kadang kita sebar aja tuh buku pajang di rak, misalnya di ruang TV, ruang tamu gitu, atau di kamar gitu, ada beberapa disebar. Jadi dia kalau ngelihat terus dan ingat gitu, oh ya aku baca buku itu salah satunya. Iya. Terus akan lebih bagus lagi kalau punya semacam mini library juga gitu ya, yang pojok pojok baca di rumah gitu. Mungkin disiapin bantal-bantal yang bikin anak seru ya, ada mainan-mainan ya, juga. kayak gitu-gitu. Terus tentunya budaya literasi itu bisa bisa digalakkan gitu ya dengan rutinitas kayak bacain buku ke anaknya itu sih ya, setiap hari 10 menit aja gitu ya. Kalau sibuk banget kayaknya 10 menit masa nggak bisa sih gitu ya, bacain aja gitu. Memang pada akhirnya sih kemungkinannya kecil sih untuk cuma 10 menit karena anaknya lama-lama ketagihan gitu ya, dan jadi malah nggak bisa berhenti gitu ya. Kalau misalnya udah sering banget dibacain, mereka akan minta terus gitu ya, nambah terus, ganti buku yang lain mungkin kalau memang ada di rumah gitu. Jadi dia memang itu sebenarnya malah bagus banget kan. Betul. Itu udah mulai ada minatnya Ketagihan ya. gitu. Meskipun kadang kalau misalnya anak usia dini itu targetnya tuh memang bukan menyelesaikan bacaan gitu ya. Kita bikin dia tertarik dulu aja lah gitu. Jadi dia kadang bolak-balik, belum dibaca udah ke yang lain gitu. Gambar biasanya. Iya, atau misalnya udah ke belakang balik lagi. Nah, kita sebagai orang dewasa, ini kapan selesainya nih gitu ya, bolak-balik. Padahal justru itulah yang kita cari gitu. Interaksi dia terhadap buku gitu, apa yang membuat dia tertarik sama buku. Jadi kita nggak perlu ngetes dulu nih apa dari isi buku ini kamu tahu apa gitu. Kalau apalagi anak usia dini atau yang baru mulai diajak suka buku gitu kan, dia nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi bikin mereka antusias dengan aktivitas membaca aja dulu gitu. Jadi rutinitas bacain buku tuh penting banget juga. Terus tentunya harus ada orang dewasa yang jadi role model baca buku di rumah ya gitu. Jadi kita kalau lagi baca buku, kasih lihat aja ke anak sesekali lah pas kita lagi baca buku. Jadi dia lihat, oh orang tuanya juga baca. Karena keteladanan itu yang paling mudah sebenarnya, apalagi untuk anak usia dini ya. Anak kan suka ikut-ikutan ya. Betul, gitu ya. Misalnya kadang anak-anak 2 tahun aja lihat orang-orang di sekitarnya kok kalau azan sholat gitu. Jadi ikut sholat meskipun arahnya entah kemana, tiba-tiba dia habis sujud lari lagi gitu. Tapi itu yang kita cari, dia tertarik dulu dan ngikutin dulu aja gitu, karena kita menumbuhkan rasa cintanya dulu sama aktivitas itu gitu. Nah, kalau misalnya dia lihat orang tuanya baca, kadang kayak anak saya belum 2 tahun bahkan ya, jadi dia suka ngambil buku buku orang dewasa kan nggak mungkin dia bisa baca kan. Jadi dia pura-pura baca gitu, mau ngikutin ibunya. Itu dulu sebenarnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya udah agak gede ya mungkin dia kita bisa kasih akses ke mereka terhadap buku-buku yang memang dia tertarik gitu. Kadang orang tua tuh fokusnya pengen anak itu wawasannya banyak, jadi dikasih buku-buku yang misalnya ensiklopedia gitu ya, atau misalnya pokoknya yang benar-benar akan bermanfaat gitu. Kadang nggak bisa langsung kayak gitu juga gitu. Jadi kita lihat anak tuh tertariknya sama tema apa misalnya, atau misalnya buku-buku interaktif tuh sekarang udah banyak banget juga ya yang untuk balita, bisa buka tutup, tarik geser, kayak gitu-gitu kan. Iya. Ada animasi juga. Iya, ada yang ya pokoknya bisa gerak gitu. Atau bahkan ada yang ada teksturnya gitu buat yang anak 2 tahun ke bawah. Jadi
istilahnya sensory book tuh sensory. ada gitu. Ada yang bahkan ada, jadi kalau di Binar Baca tuh ada juga buku yang kalau kita pakai kacamata 3 dimensi tuh jadi gambarnya tuh kayak 3D gitu. Pokoknya pintar-pintar kita nyari buku interaktif yang bikin anak tertarik gitu. Atau kadang kayak, jadi temanku kebetulan penulis buku anak ada namanya Kanur Hadi, mungkin kalau tahu. Dia itu concern banget sama buku-buku anak yang lucu. Buku anak tuh harus lucu kata dia gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke memberikan teladan dan nasihat-nasihat dulu gitu kata dia. Jadi harus buku anak tuh harus lucu, bikin anak ketawa. Jadi anak tuh senang dulu sama aktivitas membaca. Dan ternyata buku dia itu kan sempat ramai banget lah. Dia kan self publishing sebenarnya. Dia self publishing terus tapi sempat Binar Baca. Dia majang di Binar Baca dan itu banyak lah gitu yang mau. Judulnya tuh Siapa yang Kentut. Jadi siapa yang kentut gitu loh. Yang dibahas tuh kentut. Iya, kan anak-anak konyolnya itu ya. Konyol dan justru mereka tuh ketawa-ketawa melulu kan. Nah, buku itu selalu aku sarankan ke orang tua yang bingung banget karena anaknya udah coba berbagai cara nggak suka baca buku gitu. Tapi pas dikasih itu ketawa, langsung dia beli dan langsung kadang dia pokoknya bacainnya tuh nggak bisa sekali, jadi diulang-ulang terus gitu. Pokoknya ya itu pintar-pintar kita cari buku yang kira-kira akan membuat anak jatuh hati gitu ya. Karena kadang kalau katanya Najwa Shihab tuh apa ya? Jadi kadang kita tuh bukan gak suka baca, kita belum ketemu aja nih sama buku yang kita suka gitu atau yang bikin kita jatuh cinta kayak gitu. Jadi harusnya nggak ada nih orang yang gak suka baca gitu harusnya. Cuma dia belum ketemu aja. Mungkin lingkungannya dia membuat dia harus selalu baca buku-buku yang mungkin terkesan berat gitu ya. Padahal nggak kayak gitu juga sih. Dengan dia suka dulu. Justru kemampuan literasinya berkembang pelan-pelan, kosakatanya tetap bertambah gitu-gitu kan. Berarti memang dukungan orang tua sangat mempengaruhi banget ya. Sangat berpengaruh. Sangat, karena kadang maksudnya orang tua main handphone juga kan mereka malah ngikutin gitu. Jadi sekecil apapun yang dilakukan orang tua pasti dicontoh sama anak. Nah, kalau misalnya memang anaknya mau membaca atau segala macam yang baik ya orang tua juga harus nyontohin kayak gitu. Iya, meskipun mungkin tak semudah itu ya. Betul. Kayak aku juga maksudnya aku tuh pengen, ya itu dorongan aku baca buku itu supaya anakku juga lihat aku kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk baca buku gitu. Kadang tapi sebenarnya kalau kita susah baca buku dewasa, bacain buku ke anak itu kan dia otomatis ngelihat kita baca buku kan. Jadi dia melihat, oh yaudah dia meniru pasti gitu. Jadi sesimpel itu sih, sebenarnya nggak berat kok. Iya, nggak berat ya, dan harus menarik ya. Memang anak-anak tuh kayak suka yang warna-warni, apalagi sekarang ada sensori gitu ya Bu ya. Iya ada. Jadi emang makin lucu-lucu, dan maksudnya kalau misalnya emang kita mau cari tahu juga ternyata banyak loh yang sangat-sangat menarik gitu ya. Baik. Jadi itu orang tua ya emang harus sangat-sangat mendukung. Baik. Nah, tadi kan Bu Jan udah lumayan lama ya, setahun lebih ya di gerakan literasi ini. 5 tahun. 5 tahun. 2020. 5 tahun ya. Lumayan banget ya. Ya pandemi juga udah 5 tahun ya. Nah, berarti apa sih tantangan terbesar di gerakan literasi ini tuh? Gitu. Terus gimana sih cara mengubah menjadi pencapaian? Berarti kan ada tantangannya ya tentunya. Iya. Kalau melihat dari pengalaman saya di Binar Baca lah ya, program-program Binar Baca. Kalau program yang untuk orang dewasa kayak Pelan-Pelan Baca tadi tuh yang baca bareng sesama orang tua gitu ya. Jadi itu kita aktivitasnya tuh baca bareng sama orang tua. Mereka boleh bebas bawa buku sendiri atau yang lagi dibaca, atau justru pernah juga ada yang bawa masih disegel gitu saking. Dia bawa dari luar gitu maksudnya? Iya, memang rata-rata bawa dari luar gitu, bawa buku sendiri. Jadi tempatnya aja di situ? Iya, jadi biar ada support sistemnya aja gitu. Mereka saling support, saling cerita kayak gitu. Ya itu saking mungkin susahnya baca, mereka ada juga yang buku udah lama dibeli, masih disegel, belum dibuka-buka, akhirnya dibukalah di sesi itu. Akhirnya dia baca, terus kita kasih waktu pakai alarm 15 menit, 20 menit gitu. Abis itu kita saling sharing gitu ya. Dari buku yang kita udah baca dapat apa aja. Terus nanti biasanya jadi waktu baca 15 menit tapi selesai tetap 2 jam karena obrolannya tuh seseru itu setelah itu gitu. Jadi itu justru yang seru obrolannya. Memedahnya ya. Iya, kayak gitu, dan itu informal aja gitu kan sesama ibu-ibu tapi santai sambil kayak me time gitu. Iya, mereka punya waktu sendiri kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya Pelan-Pelan Baca ini waktu pandemi kita juga udah bikin secara online gitu kan. Jadi ya bacanya di Zoom gitu kan, saling bacain buku. Jadi sebenarnya bisa juga. Cuma ya tantangannya itu konsistensinya itu gitu, nggak semua, ada beberapa yang lanjut ikut terus gitu, ada beberapa yang ikut terus nggak lagi, atau misalnya kadang kita juga waktu itu sempat bolong-bolong nggak setiap bulan rutin kitanya sendiri gitu karena
terkait udah ada program yang banyak yang lain, lupa ngupload pelan-pelan baca misalnya kayak gitu karena banyak program anak gitu. Jadi lebih ke konsistensinya ya, baik dari peserta maupun kita sebagai penyelenggara gitu. Nah, tadi pencapaiannya gimana tuh menjawab si tantangan itu ya? Ya paling kalau misalnya kita sebagai penyelenggara, kita apa ya? Jadi ya kita jangan, aku sih sebisa mungkin mengutamakan itu dulu yang diplot, baru kita ngupload program yang lain gitu, supaya benar-benar tiap bulan ada dan tetap jalan berapapun pesertanya gitu. Jadi kita memang bukan kuantitas ya, utamanya kayak kualitas. Kadang memang maksimal kayak 8 orang gitu, paling mentok banget 10 karena kan nggak mungkin juga ya banyak banget gitu. Jadi kayak justru seharian tuh kurang dan nggak bisa kayaknya itu kayak mesti small group gitu kan, kecuali misalnya banyak dibagi jadi berapa kelompok. Betul. Mungkin masih bisa gitu. Nah, itu makanya kita perlu ngeplot di tiap bulan tuh, utamain itu dulu, lebih ke kayak gitu. Kalau dari peserta mungkin bisa juga kita kasih, jadi kita tuh ada program lanjutannya namanya kulik buku. Kalau mereka berhasil menamatkan gitu ya, mereka dikasih ruang untuk berbagi sharing ke umum. Kita bikinin sesinya gitu, kita bikinin poster segala macam gitu ya, buat mereka tampil untuk menceritakan buku itu sampai selesai gitu untuk siapapun yang hadir kayak gitu. Jadi itu kayak capaiannya ya, supaya mereka bersemangat. Tapi lebih tertarik juga sih, kayak keren nih gitu maksudnya. Ada beberapa orang yang tertarik gitu. Mungkin kita perlu cari cara lagi untuk orang-orang yang mungkin belum tertarik dengan aku malah nggak mau kalau sharing, bisa jadi kan. Malu gitu. ya. Lebih kayak gitu sih. Mungkin bisa cari sponsor gitu untuk kayak yang berhasil nanti berhasil menamatkan 2 buku misalnya, dapat buku baru atau gimana, itu bisa juga. Dan itu bisa dipakai ke orang tua ke anak juga ya. Anak berhasil baca berapa buku, mungkin kamu bisa pilih buku lagi habis itu kayak gitu. Itu pencapaian-pencapaiannya. Itu untuk yang orang dewasa. Kalau program untuk anak, ya itu balik lagi ke orang tua ya. Kadang tuh ada program kita akan sangat berbeda peserta yang memang udah biasa baca buku di rumah atau dibacakan buku dengan anak-anak yang memang nggak pernah dibacakan buku gitu. Itu beda banget sih memang. Jadi tantangan kita di situ sih, kalau kita mungkin itu juga bisa dirasakan sama guru-guru di sekolah sih ya. Pasti kalau misalnya anak yang baca buku biasa dibiasakan baca buku sama enggak tuh akan berbeda sih, apalagi kalau ada program literasi gitu ya. Akan beda, mereka nggak terlalu tertarik gitu sama bukunya gitu. Mungkin karena nggak tahu bahwa ada loh buku yang seru gitu loh, bisa jadi kayak gitu. Jadi capaiannya untuk mengatasi itu adalah gimana kita bikin programnya kira-kira bikin anak nggak bosen kayak gitu. Buku-bukunya juga gimana caranya supaya itu interaktif gitu, menarik. Jadi nggak cuma sekedar buku. Jadi bukunya tuh apa ya seru tadi itu sih ya sebenarnya gitu, yang menarik untuk anak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Oke, berarti jadi kalau dari sekolah bisa juga tuh memastikan bukunya itu menarik gitu. Sama orang tua di rumah juga gitu ya, memastikan bukunya menarik, balik lagi ke situ sih. Oke, berarti terus juga tadi konsisten ya. Itu sih kadang-kadang yang susah ya, konsisten sama waktu apa segala macam dengan kegiatan yang kadang banyak, terus harus konsisten dengan hal-hal yang misalnya seperti literasi atau buku kayak gitu sih, itu ya konsisten. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Wijihan. Pesan ibu untuk para guru kreativa yang sedang berproses nih dari madya ke mahir. Apa kira-kira? Kalau ini kita mungkin samain persepsi dulu ya. Kalau yang madya itu kan dia sebenarnya sudah dapat memahami isi bacaan dengan baik gitu ya. Tapi ya sekedar dia memahami aja, kalau dikasih pertanyaan tentang bacaan itu dia bisa jawab gitu kan. Kalau mahir dia bahkan bisa menjelaskan bahkan bisa menjadi sumber inspirasi tuh apa yang dia baca, atau bahkan dia analisis, dia kritisi aja tuh, bahkan kayak gitu, nggak cuma sekedar memahami gitu. Jadi dia bahkan mungkin bisa jadi inspirasi bikin program belajar anak di kelas gitu dari buku-buku itu kayak gitu. Kalau menurut saya sarannya bikin apa ya, cari reading buddy juga boleh ya, atau kayak tadi tuh bikin circle sesama guru, atau mungkin di sini mungkin dibiasakan ada program itu kayak pelan-pelan baca itu ya. Karena dari situ kita nggak sekedar baca buku kan, kita saling sharing, nanti dapat insight baru, terus kita bisa mengkritisi, kayak berusaha mencari kaitannya antara yang kita baca dengan keseharian atau yang kita alami gitu. Jadi itu bisa jadi pembahasan, dan itu kayak menstimulasi otak kita untuk
mendapatkan ide-ide baru juga, dan biasanya ngaruh ke program. Kalau saya ngaruh banget ke program gitu, dengan saya baca buku tuh kadang dari baru beli buku, atau bahkan kadang saya misalnya tahu ada teman saya jelasin ada buku baru tentang ini, belum saya baca, saya kepikiran ini kayaknya bisa untuk inspirasi program ini gitu. Jadi kayaknya bisa kayak gitu, gitu. Apalagi dibaca gitu kan. Jadi ke arahnya ke sana. Jadi kalau bisa setiap yang dibaca berusaha refleksi gitu ya, dari keseharian kita kayak gimana, bisa dimanfaatkan untuk apa gitu, apa yang kita baru baca ini. Itu sih kayak gitu. Jadi bisa menjadi mahir tuh karena dia bisa memproduksi sesuatu yang baru setelah dia mendapatkan ilmu itu kan, gitu sih. Jadi ada yang dia dapat lah ya gitu, yang apa yang diproduksi gitu ya. Dan benar sih tadi mencari teman ya. Kayaknya kalau misalnya di circle, terus misalnya ada lingkungannya, itu sangat-sangat mempengaruhi sih. Aku juga kayak ngerasa iya kalau misalnya ada teman lebih seru kayaknya daripada sendiri. Apalagi tadi ada diskusi ya, itu lebih seru banget sih. Jadi apalagi ibu-ibu daripada gosip, jadi gosipin buku-buku yang bermakna. Meskipun itu sesinya kadang ada selipan-selipan yang namanya ibu yang curhat. Ada loh yang pernah sampai nangis gitu. abis sesi baca. Saking merefleksi buku itu dengan kesehariannya dia gitu. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Kalau ke anak-anak, tadi kan gimana mengkaitkan dengan keseharian juga ya. Kita bisa banget juga tuh, kalau sebagai guru kita bikin aktivitas berbasis buku itu kan. Jadi kayak bukunya tentang apa, aktivitasnya berkaitan sama itu. Jadi anak kayak berusaha engage dengan bukunya dan jadi lebih paham gitu dengan isi bukunya sama karena ada prakteknya. Iya, ada prakteknya. Kayak misalnya, atau sebagai orang tua deh, kayak misalnya aku tuh sempat waktu anakku masih kecil tuh kan suka aku ajak jalan-jalan pagi gitu ya. Yang pertama sih lagi nyeritain si Alia. Jadi jalan-jalan pagi, terus kita lihat ada mungkin bunga-bunganya tetangga gitu ya, di depan-depannya tuh kok ada serangga kecil gitu. Kalau anak-anak kan mudah teralih gitu ya, perhatiannya apa tuh gitu. Dia akhirnya banyak nanya gitu. Ini apa, dia ngapain si serangga ini? Iya, anak kecil pasti banyak gitu nanya. Kan. Nah, abis itu kita cari buku di rumah yang bisa bantu kita untuk menjelaskan itu gitu. Jadi anak juga lebih tertarik. Dari buku tuh aku bisa banyak tahu gitu. Jadi waktu itu kebetulan aku tuh bacain buku Why Do We Need Bees. Jadi buku mungkin kayak dia sebenarnya masuknya reference book ya, kayak ensiklopedia, tapi seru banget, nggak bosenin, karena ilustrasi dan buka tutup gitu banyak gitu. Terbitan Usborne. Sebenarnya itu ngomongin lebah, meskipun itu mungkin aku nggak tahu itu masuknya lebah apa bukan si serangga itu ya, tapi kemungkinan besar dia tetap ada di bunga itu, tujuannya untuk menghisap nektar dan akhirnya dia memproduksi madu, atau bahkan dia membantu penyerbukan si bunga itu kayak gitu. Dan itu cukup terjawab dari buku yang tentang lebah itu juga. Dari situ kita bisa banyak lagi jelasin serangga nggak cuma lebah yang membantu proses penyerbukan tanaman gitu lah. Pokoknya luas banget, banyak banget dari aktivitas sehari-hari itu yang bisa dikaitkan sama buku gitu. Jadi apa istilahnya, learning through living ya. Jadi kita belajar tuh dari apa yang kita rasakan, alami, atau yang kita lihat di sekitar kita, dan itu justru lebih tertarik gitu. Iya, lebih tertarik karena dia udah ada visualisasinya ya, anak kecil ya. Iya, kayak gitu. Nah, dari guru mungkin bisa juga tuh kayak gitu. Oke, berarti tadi itu sama aja ya, untuk peserta didik menumbuhkan semangat agar literasi jadi kebiasaan. Betul, bukan cuma sekedar tugas sekolah kali ya. Kan karena kan kadang mereka tuh baca buku ya karena tugas sekolah aja gitu. Jadi buku yang emang tentang keseharian atau kehidupan anak-anak ya. Yang relevan ya dengan keseharian mereka ya. Betul. Oke, wah luar biasa banget ya obrolan kita hari ini, Masya Allah. Aku juga terwah-wah nih. Banyak insight yang tentunya bisa dipetik. Nah, sebelum ditutup nih, boleh nggak sih Bu Jihan kasih satu kalimat semangat untuk semua pendengar agar makin giat bergerak dalam literasi? Mungkin aku cuma bisa bilang bahwa kemampuan literasi itu sangat berpengaruh kemana-mana gitu ya. Bahkan ketika anak kita suatu hari menjadi pemimpin gitu ya, tanpa kemampuan literasi yang baik, itu beda banget lah dengan pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan literasi yang baik. Akan beda pola pikirnya dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang ditemukan misalnya. Akan berbeda juga bagaimana cara dia menyampaikan pesan-pesan untuk mungkin masyarakat atau timnya gitu ketika dia memimpin dan lain sebagainya. Pokoknya sangat berbeda orang-orang yang punya kemampuan literasi baik dengan yang tidak gitu. Orang yang punya kemampuan literasi baik juga
biasanya lebih mudah memahami memahami sudut pandang orang lain dan menghargai itu Betul. gitu ya. Apalagi makanya penting juga untuk kita membaca fiksi ya, nggak cuma buku-buku non fiksi gitu. Iya. Karena dari fiksi itu kadang kita jadi ketemu sudut pandang baru atau tokoh-tokoh yang mungkin besar kita di keseharian nggak akan ketemu nih tokoh yang kayak gini gitu. Ini tuh kayak bubble orang yang lain lagi gitu, lingkungan yang lain lagi. Tapi dari buku kita tahu, kenal, oh ternyata di dunia itu ada nih orang yang lingkungannya seperti ini, dan kita berusaha memahami dan berempati gitu ya. Dengan begitu kita tentu akan sangat berpengaruh tuh kualitas masyarakat Indonesia misalnya, atau masyarakat sekecil Bogor misalnya gitu ya. Itu sangat berpengaruh kalau misalnya mayoritas orang-orang itu punya kemampuan literasi yang baik. Dan kita nih sebagai mungkin guru gitu, pihak sekolah atau orang tua gitu ya di rumah, itu tuh bisa banget kayak tadi kan pertanyaan awal banget tuh, gimana bisa tetap bermanfaat, menebar manfaat. Dan sebenarnya dengan kita mendidik anak-anak kita dengan baik atau meningkatkan kemampuan literasi yang baik, itu tuh bisa berdampak luas ke masyarakat juga loh, dengan kita fokus ke anak-anak juga gitu. Jadi kita fokus apa yang bisa kita lakukan dulu, dan bisa mulai dari anak-anak kita, dari diri kita sendiri dulu gitu. Dan semoga itu bisa suatu hari tuh kerasa lah buahnya gitu, apa yang kita usahakan dari sekarang ini, kayak gitu sih. Oke, baik, Masya Allah. Aku sangat-sangat amazed banget ya. Terima kasih Bu Jihan atas waktunya. Sama-sama, makasih banyak. Terima kasih juga Creatizen yang sudah mendengarkan. Ingat ya, literasi bukan cuma soal membaca buku, tapi membuka mata, hati, dan pikiran kita untuk masa depan. Oke, sampai jumpa di Creativa Parents Corner berikutnya. Dah.